Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang hadir pada acara pembinaan keselamatan nelayan di Kota Surabaya tahun 2013. Izinkan kami membacakan laporan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh yang kami hormati Saudara Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur atau yang mewakili Saudara Syahbandar Kelas Utama Tanjung Perak, Saudara Kepala BMG Tanjung Perak, dan para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, Saudara Camat Bulak Kota Surabaya, para lurah di wilayah Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Muspika Kecamatan Bulak, Saudara Ketua Kelompok Nelayan, Saudara Tim Penyaji Pembina Keselamatan Pelayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat karunia-Nya pada hari ini. Kita bersama-sama dapat menghadiri acara pembinaan keselamatan pelayaran bagi awak kapal nelayan Surabaya tahun 2013. Yang kami hormati Wali Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili, izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pembinaan keselamatan pelayaran bagi nelayan adalah kegiatan pemerintah yang dibiayai APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2013. 2. Tema pembinaan keselamatan pelayaran tahun 2013 adalah kita tingkatkan keselamatan pelayaran melalui pembinaan nelayan di Kota Surabaya. Maksud dan tujuan pembinaan keselamatan pelayaran bagi nelayan adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para nelayan serta kesadaran tertib berlayar sehingga mampu mewujudkan keselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan di laut. 4. Peserta diikuti dari kelompok nelayan ikan kerapu dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 100 orang nelayan. Materi pembinaan: 1. Tata cara keselamatan di laut oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Prop Jawa Timur. 2. Informasi meteorologi untuk keselamatan dan penangkapan ikan oleh BMG Maritim Tanjung Perak. 3. Sosialisasi Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang pelayaran oleh Syahbandar Kelas Utama Tanjung Perak. Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak. Perlu kami sampaikan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya akan memberikan bantuan alat keselamatan pelayaran sebagai berikut. 1. 100 buah life jacket atau pelampung. 2. 100 buah plat registrasi perahu nelayan. 3. 100 unit lampu senter. Wali Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili, yang kami hormati, setelah pembinaan keselamatan pelayaran selesai akan dilanjutkan dengan pemasangan plat registrasi kapal atau tanda selar pada 100 kapal atau sesuai dengan jumlah peserta. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan hadir dan juga yang telah membantu terlaksananya pembinaan keselamatan pelayaran ini mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon berkenan Wali Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pembinaan keselamatan pelayaran Surabaya tahun 2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para undangan khususnya yang hadir pada pagi hari ini, rekan-rekan Muspika, rekan-rekan narasumber dan para SKPD serta para peserta
pembinaan yang kami banggakan. Izinkan saya membacakan secara utuh sambutan beliau pada pembinaan awak keselamatan, pelayaran, dan pemberian bantuan bagi awak kapal atau nelayan berukuran kurang dari 7 GT Sentra Pasar Bulak tanggal 25 September 2013 saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, Kepala Sah Bandar Kelas Utama Tanjung Perak, Kepala BMG Tanjung Perak, Kapolsek Kenjeran, dan Ramil Kenjeran, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, para awak kapal atau nelayan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya semata maka kita sekalian dapat menghadiri acara pembinaan keselamatan pelayaran dan pemberian bantuan bagi awak kapal berukuran kurang dari 7 GT tahun 2013 dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Saudara-saudara sekalian, menyadari bahwa akhir-akhir ini sering terjadi musibah kecelakaan transportasi baik di laut, di udara maupun di darat, membuat kita harus berpikir lebih jauh tentang upaya pencegahan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan pengamatan selama ini, ada 3 faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan, yaitu faktor alam, ombak dan angin, faktor teknis, kondisi kapal, dan faktor manusia atau awak kapal. Musibah kecelakaan kapal di laut yang dominan adalah faktor manusia, yaitu sering kita sebut sebagai human error. Hal ini karena ketidakdisiplinan awak kapal dalam mematuhi aturan yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tekankan bahwa keselamatan jiwa manusia tetap akan menjadi prioritas utama, sehingga perilaku disiplin para awak kapal atau nelayan tidak bisa diabaikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam kaitan untuk mencegah terjadinya musibah di laut karena faktor manusia, maka pemerintah Kota Surabaya pada hari ini memberikan pembinaan keselamatan pelayaran sekaligus menyerahkan bantuan berupa alat keselamatan pelayaran kepada 100 nelayan di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, antara lain life jacket atau rompi pelampung dan lampu senter, serta pemberian tanda selar atau plat register kapal. Kedepan saya akan berupaya agar semua kapal berukuran kurang dari 7 GT yang ada di Surabaya mendapat tanda selar atau plat register kapal. Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, saya minta kepada para peserta agar dapat memanfaatkan kegiatan ini secara maksimal, sehingga bisa diperoleh pengetahuan dan informasi yang benar terkait keselamatan di laut, guna mengambil langkah-langkah penyelamatan manakala terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pembinaan keselamatan pelayaran dan pemberian bantuan bagi awak kapal berukuran kurang dari 7 GT tahun 2013 secara resmi saya menyatakan dibuka dan dapat dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat dan langkah kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 25 September 2013, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Sah Bandar Kelas Utama Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Kepala BMG Maritim Tanjung Perak, dan Bapak hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Tiba saatnya acara pembinaan akan dimulai. Dari bapak-bapak narasumber kami mohon untuk bisa tampil
ke depan. Kemudian pada siang hari ini telah hadir beberapa bapak narasumber yang mana beliau-beliau ini sangat ahli pada bidangnya, yang akan berbagi ilmu, berbagi wawasan bagaimana. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh panitia bahwa akan diberikan materi tata cara penyelamatan di laut yang akan disampaikan oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Kemudian materi berikutnya informasi meteorologi untuk keselamatan dan penangkapan ikan oleh BMG Maritim Tanjung Perak, yang kemudian sosialisasi Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang pelayaran oleh Sah Bandar Kelas Utama Tanjung Perak. Di sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Muhammad Fadil, STMT. Jabatan beliau saat ini adalah Kasih Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran di Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Beliau lahir tanggal 3 November 1968 di Sumeneb. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Supeno Sudiarto. Beliau saat ini menjabat sebagai PLT Kasih Observasi dan Informasi BMKG Kota Surabaya. Selamat siang Bapak. Kemudian yang paling kiri, sebelah kiri saya, paling kiri, beliau adalah Bapak Kapten Reynaldo Sukri. Saat ini beliau menjabat Kepala Bidang Keselamatan Kapal. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, kesempatan pertama akan kami berikan kepada Bapak Muhammad Fadil. Pada beliau kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang terhormat para pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Bapak-bapak narasumber, serta tokoh masyarakat dan sesepuh masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak ya kepada Dinas Perhubungan yang telah memberikan waktu bagi kami untuk menjelaskan mengenai pembinaan keselamatan pelayaran. Memang untuk menyentuh ke wilayah kota, desa, kelurahan kami tidak bisa Pak. Jadi dengan kegiatan seperti ini kami merasa terbantu, terfasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya penyuluhan masalah keselamatan pelayaran. Yang kedua, saya kebetulan ditunjuk Pak ya untuk menjelaskan masalah pembinaan. Tadi judulnya kalau nggak salah tata cara Pak ya. Sebenarnya kalau tata cara itu paling pas tuh di Sah Bandar itu. Memang bagiannya, iya. Hanya mungkin nanti saya bicara agak umum Pak ya, agak umum masalah pemberdayaan nelayan dan masalah salah satu bagian tentang pembinaan keselamatan yaitu kelayak lautan. Kelayak lautan kapal, termasuk di dalamnya adalah kelengkapan surat-surat kapal. Saudara bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara sekalian, pada 3 tahun ini Pak, kami dari pemerintah provinsi bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Sah Bandar Tanjung Perak itu keliling Pak, keliling Jawa Timur, yaitu pembagian surat-surat kapal. Jadi surat-surat kapal ada 7 surat Pak, kita berikan gratis seluruh wilayah dari Lamongan, terus Pasongsongan, Muncar, Pondok Dadap sampai ke Puger,
untuk itu selama 3 tahun kita keliling, Pak. Jadi dari pengurusan pengukuran kapal sampai pengurusan izin-izin, surat-surat dokumen kapal, kita memberikan gratis. Nah, setiap kegiatan kita itu mengadakan sosialisasi, Pak, ke nelayan. Memang ada beberapa keluhan, Pak. Keluhan nelayan, masalah. Saya yakin permasalahannya sama di mana-mana, Pak ya. Nelayan itu tentang kehidupan sehari-hari. Memang nelayan kan stagnan, Pak, konsisten hidupnya. Dari berangkat, pulang, dijual, berangkat lagi besoknya. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada keinginan untuk mengembangkan taraf hidupnya sehari-hari itu. Sebetulnya potensi laut di Jawa Timur itu sangat luas, Pak. Hampir 80% luas wilayah Jawa Timur itu adalah laut. Tapi potensi ini kurang diminati oleh masyarakat Jawa Timur. Hanya sebagian kecil aja masyarakat Jawa Timur itu untuk melirik bekerja di bidang laut, di laut. Khusus untuk Surabaya, Pak. Surabaya ini terbalik dibandingkan Jawa Timur. Luas daratnya lebih besar daripada luas lautnya. Luas daratnya itu hampir 65%. Luas lautnya itu sekitar 36%. Jadi artinya peluang untuk bekerja di laut itu lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain untuk pengiriman BBM ke kepulauan di Madura. Di sana itu 1 liternya itu 20.000, Pak. Karena panjangnya mata rantai sehingga harga BBM itu mahal gitu. Saya tidak tahu yang ada di Surabaya. Saya yakin juga mirip-mirip, meskipun harganya tidak semahal itu gitu. Yang ketiga adalah perubahan tata guna lahan, Pak. Di Selat Madura itu banyak kegiatan pembangunan yang sebetulnya bukan merugikan, Pak ya, mempengaruhi kehidupan dan aktivitas nelayan sehari-hari. Ada pembangunan pelabuhan-pelabuhan. Di APBS itu, Pak ya, di Alur Pelayaran Barang Surabaya itu ada sekitar 35 pelabuhan, Pak, termasuk Pelsus, pelabuhan umum gitu. Ini sebetulnya mempengaruhi. Di bawah jembatan Suramadu itu sekarang banyak kegiatan-kegiatan pengerukan. Pengerukan itu memang memang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi yang ada di pembangunan Pelsus yang ada di APBS. Meskipun itu dalam pemantauan dan sudah dirapatkan dengan pihak-pihak terkait, tetapi tetap menurut kami itu mempengaruhi sekali aktivitas kegiatan para nelayan yang ada di Surabaya. Pemerintah provinsi, pemerintah kota itu, Pak, sebetulnya sudah punya perda, Pak. Perda masalah zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi perda ini sebetulnya melindungi fungsi-fungsi pesisir bagi Bapak untuk melakukan aktivitas. Jadi ada pesisir yang memang itu peruntukannya untuk perikanan tangkap, tidak akan bisa dipakai untuk kegiatan lain, misalnya untuk pertambangan, untuk pelabuhan. Seperti juga. Tapi kadang-kadang ini di luar batas-batas kewenangan, Pak. Ini sering. Tapi berapa kali saya mengikuti rapat, Pak, semua nelayan itu dilibatkan, Pak, dalam semua kegiatan pembangunan yang ada wilayah di APBS. Saya yakin kalaupun itu memang ada penyimpangan sedikit, itu sebetulnya bisa ditoleran. Seperti kasus-kasus di Goragana itu misalkan. Ada permasalahan lain yang menurut saya perlu diperhatikan adalah SDM. SDM ini perlu ditingkatkan. SDM termasuk pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, nelayan kehidupannya stagnan. Berangkat, pulang, besoknya berangkat lagi, sehingga pengembangan teknologi, pengetahuan itu sebetulnya perlu diinformasikan kepada nelayan, termasuk putra-putra Bapak.
Kalau bisa putra Bapak jangan sampai jadi nelayan lagi, Pak. Tetap berprofesi di laut, tapi lebih ditingkatkan. Misalkan dia masuk di PP2IP di kelautan. Banyak sektor-sektor laut, profesi-profesi di bidang kelautan yang bisa meningkatkan taraf hidup gitu. BP2IP kalau nggak salah kemarin menyediakan, Pak, beasiswa kalau nggak salah bagi putra-putra nelayan. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Jadi jangan sampai putra Bapak itu sama dengan Bapak kehidupannya, harus ditingkatkan, Pak. Meskipun nanti profesinya di laut gitu. Yang berikutnya masalah teknologi, Pak. Kalau kita bicara 5JT sampai 7JT memang teknologinya memang agak rendah, Pak ya, agak rendah. Dan kawasan operasionalnya juga hanya sekitar 0 sampai 4 mil. Tapi suatu waktu Bapak harus meningkatkan, Pak. Harus meningkatkan jangkauan beraktivitas mencari ikan. Jangan sampai 0,4 mil. Dinas Perikanan sebetulnya, Pak, tiap tahun memberikan pengadaan kapal, Pak. Kalau misalkan Bapak membuat surat lewat Pemkot untuk permintaan kapal, Pak ya, di atas 10 sampai 30 JT itu mungkin bisa, Pak, bisa. Tapi asalkan ada surat, Pak. Memang ada agenda diversifikasi bahwa kita untuk 0 sampai 4 mil di kawasan Jawa Timur ini memang sudah agak sulit ikannya. Kita arahnya sekarang ke 4 sampai 12 mil. Nah, harapan kami nanti masyarakat itu bisa berpikir ke arah sana gitu. Berikutnya, Bapak, saya kemarin tertarik, Pak ya, masalah diversifikasi. Ada nelayan di Wonorejo ya, yang masalah ekowisata. Nah, ini sebetulnya solusi yang baik, Pak. Jadi Bapak tidak tergantung kepada kegiatan mencari ikan. Bahwa sekarang harus mengembangkan usaha Bapak. Misalkan ekowisata. Ekowisata ini sangat bagus sekali. Jadi fungsi kapal itu difungsikan untuk penumpang gitu. Tapi Bapak lihat juga fungsi keselamatannya gitu. Karena fungsi-fungsi kapal itu kadang-kadang fungsi untuk kapal nelayan tidak sama dengan kapal penumpang. Bapak harus menyiapkan lagi perubahan itu. Misalkan juga masalah wisata bahari. Peluangnya banyak, Pak. Di bawah Suramadu itu sebetulnya ke depan itu bisa untuk wisata bahari. Wisata bahari. Karena kelihatannya saya lihat itu di Suramadu hanya beberapa kapal aja, itu pun kapal-kapal besar, Pak. Jadi harapan kami ke depan mungkin ada pengembangan usaha di bidang kelautan, tidak harus dengan perikanan itu. Itu saja, Pak, mengenai pemberdayaan. Yang kedua, sekarang sedikit saya membahas masalah keselamatan pelayaran, Pak. Ada dua hal yang kami sampaikan. Yang pertama bahwa pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu mempunyai kewajiban, Pak. Mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan Bapak selama beraktivitas di laut. Tetapi jaminan itu bukan berarti Bapak harus dipantau terus-menerus, diperiksa terus-menerus selama melakukan kegiatan. Tetapi pemerintah memberikan SOP, standar operasional. Ini loh, Pak, kalau Bapak beraktivitas, Bapak harus seperti ini. Ini tindakannya, ini regulasinya. Jadi jaminan itu dari Bapak mulai berangkat, izin sama istri, beraktivitas sampai pulang, pemerintah sebetulnya punya kewajiban untuk menjamin. Sekali lagi, jaminannya itu bukan artinya pemantauan yang terus, tetapi aturan-aturan yang Bapak harus taati. Kalau insya Allah, kalau Bapak taati peraturan itu, insya Allah Bapak akan selamat. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan masalah keselamatan itu. Yang pertama adalah masalah kelaiklautan. Kelaiklautan. Yang kedua adalah masalah kenavigasian. Kalau kita bicara masalah kelaiklautan, Pak ya, kelaiklautan itu saya khusus bicara masalah kelengkapan surat-surat dokumen kapal, Pak, dan masalah pengawakan.
Memang kalau kita bicara keselamatan Pak, 0 sampai 4 mil itu di bayangan kita itu kan paling 0 sampai 4 mil, nggak jauh. Pengaruh cuaca iklim juga tidak terpengaruh gitu. Tapi kadang-kadang kita kan mengejar ikan Pak, ikan itu dikejar kadang-kadang sampai lebih 4 mil gitu. Jadi kondisi itu perlu juga dipertimbangkan. Jadi sebelum Bapak berangkat, Bapak harus melengkapi dulu surat-surat dokumen kapal Pak. Surat-surat dokumen kapal. Karena ini di bawah JT7, Bapak hanya diwajibkan untuk melengkapi pas tahunan, pas kecil Pak ya, pas kecil. Tetapi sebetulnya Pak, ada lagi yang penting. Kadang-kadang pemerintah kabupaten kota itu hanya memberikan pas kecil, tetapi tidak memperhatikan bagaimana faktor keselamatan di kapal. Saya contohkan tadi, dari Disub menyerahkan masalah life jacket. Tetapi kapal yang ada itu tidak dilengkapi fasilitas untuk menyimpan life jacket. Saya sudah keliling Jawa Timur Pak, kapal-kapal itu tidak ada perlengkapan untuk menyimpan life jacket. Sehingga nelayan itu kalau beraktivitas tidak pernah membawa life jacket, kosongan. Saya sebetulnya Pak ya, surat dokumen kapal itu tidak akan pernah dikasihkan kalau Bapak tidak melengkapi fasilitas keselamatan Pak, termasuk pengawakan. Tidak akan dikasihkan. Kita ketat Pak, kita ketat sebetulnya. Kita beberapa kali keliling itu, kosong Pak, tidak ada tidak ada alat-alat keselamatan. Terus pengawakan, jumlah penumpangnya itu ada sampai 40 orang, 50 orang, melebihi gitu. Kalau ditanya life jacketnya gimana? Ada Pak di rumah 30 gitu. Saya yakin tuh nggak ada sebetulnya. Banyak kasusnya seperti itu. Jadi mungkin ke depan perlu dipikirkan bagaimana life jacket ini bisa dibawa untuk kegiatan atau beraktivitas di lapangan. Ada mungkin yang bisa dipakai Pak, life buoy itu. Life buoy itu saya yakin pasti digantung di kapal itu. Yang seperti ban itu saya yakin pasti digantung. Kami sekarang di provinsi merubah Pak, dari life jacket ke life buoy. Karena kalau life jacket itu jarang dibawa untuk mencari ikan Pak. Kalau di Jawa Timur Pak, untuk di atas 10 sampai 30 JT itu suratnya 7 Pak, 7 surat. Kalau ini pas kecil Pak ya. Kalau Bapak nanti ingin meningkatkan kapal Bapak di atas 10 sampai 30 JT, Bapak harus melengkapi 7 Pak. Tapi dengan 7 ini Bapak lebih enak bekerjanya gitu. Di situ ada yang namanya surat ukur. Di situ juga ada yang namanya pas tahunan, ada yang namanya gross akte Pak. Belum lagi yang diperikanannya, saya kan juga sama Pak, ada yang namanya siup, ada CP, ada SIKPI. Gross akte ini bisa dibuat jaminan untuk bank Pak, pinjaman di bank. Jadi beberapa kelebihan-kelebihan yang kita punyai untuk di atas 10 sampai 30 JT gitu. Berikutnya yang kedua masalah kenavigasian Pak. Jadi sama dengan di darat Pak, di laut juga itu ada rambu-rambu yang harus diikuti, yang harus ditaati. Jadi kalau Bapak di sepanjang Selat Madura itu banyak rambu-rambu buoy itu Pak. Tolong Bapak itu jaga Pak. Itu merupakan rambu-rambu untuk ditaati karena ada jalur-jalur yang tidak perlu dilewatin dan jalur-jalur yang harus dilewati. Karena di sana tuh banyak pipa, banyak ranjau dan lain-lainnya. Di daerah Madura Pak, banyak rambu-rambu itu yang rusak. Banyak yang rusak, terutama solar cell-nya itu diambil. Katanya buat untuk penggeraknya kapal. Ini terus terang saja disayangkan Pak ya. Mudah-mudahan di Surabaya itu tidak ada Pak. Ini penting sekali Pak. Karena di aturannya
Kalau ketahuan Bapak merusak rambu-rambu suar, Pak ya, termasuk lambung suar. Kalau nggak salah dendanya itu 2 miliar Pak, 2 miliar atau penjara kurungan 3 tahun kalau nggak salah itu. Saya baca itu. Jadi sekali lagi Pak, kami mohon selama Bapak beraktivitas di laut, kami hanya memantau dari jauh Pak, memantau dengan memberikan jaminan aturan-aturan standar operasional prosedur yang Bapak harus taati. Insya Allah kalau Bapak mematuhi aturan-aturan itu, Bapak akan selamat gitu Pak. Sekali lagi, pemerintah memberikan jaminan Bapak beraktivitas di laut dari Bapak berangkat, pulang, sampai Bapak kembali lagi berangkat besoknya. Itu saja sebagian yang dapat saya paparkan Pak. Sebetulnya saya punya paparan banyak sebetulnya, tapi ini nggak bisa ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mewakili Bapak Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Bapak para undangan dan bapak-bapak serta ibu beserta ini ya, pembinaan keselamatan nelayan. Peserta nelayan banyak yang dari Madura nggak Bu? Bisa bahasa Madura nggak? Alhamdulillah, saya juga orang Madura. Gula orang Madura juga, gula dari Benggalan tapi asli Pamekasan gitu. Jadi kerasian gula lagi ngelakuin. Kami menyampaikan informasi cuaca untuk keselamatan dan kenyamanan nelayan. Jadi perlu supaya ibu-ibu yang ditinggal di rumah itu tenang melepas suami melaut. Thank you. Seperti tadi telah disampaikan oleh pidato sambutan dari Ibu Wali Kota bahwa faktor utama, faktor keselamatan nelayan itu ada 3, yaitu manusianya itu merupakan faktor yang utama. Yang kedua itu sarananya, itu mungkin kapalnya tadi sudah disampaikan sama narasumber yang pertama tadi. Yang ketiga ini mungkin bagian saya, itu yang itu alamnya atau lingkungannya. Jadi dari faktor manusia tadi bisa merencanakan, punya wawasan itu bagaimana membaca situasi oningten semakin ini pada cuaca saya ekstrim, saya saya bisa mencelakakan nelayan atau tidak. Itu manusia yang bisa berbuat sesuatu seperti itu. Kami hanya sekedar menyampaikan informasi seperti keadaan cuaca pada saat itu atau yang akan datang, itu yang bisa sampaikan kepada khususnya para nelayan pengguna jasa. Baiklah, yang ingin saya sampaikan yaitu pertama bagaimana bisa membaca situasi lingkungan, bahwa cuaca itu faktor utamanya penyebabnya adalah energi matahari atau matahari sendiri. Hari ini kan secara tidak langsung atau secara semu bergerak Pak, dari secara reguler bergerak. Dalam setahun itu bergerakan itu tetap itu misalnya. Dari ada di garis utara, ada tengah di Katulistiwa atau di selatan, sehingga dari situ nanti akan terjadi perbedaan suhu. Jadi ini perlu diketahui oleh bapak-bapak nelayan bahwa pada bulan Maret, tanggal 21 Maret itu biasanya matahari itu berada di Katulistiwa. Pasti di situ. Itu bisa jadi dengar bapak-bapak. Kemudian bergerak ke utara sampai tanggal 21 Juni itu titik paling utara sendiri. Sehingga dengan demikian, yang di sini tuh bulan Juni biasanya tuh temperaturnya misalnya kalau pagi-pagi kalau nggak keliru dingin Pak ya. Kalau pagi bulan Juni itu biasanya gitu. Karena apa? Karena matahari lumayan jauh di sebelah utara sana. Terus bergerak lagi ke selatan tanggal 23 September kurang lebih seperti itu persis didagi di Katulistiwa. Itu. Terus bergerak lagi ke selatan sampai tanggal 21 Desember itu paling selatan sendiri. Jadi kalau tanggal sekarang nanti bulan September itu sudah mulai bergerak ke kemari Pak, matahari itu secara semu ya Pak, bukan matahari yang bergerak tapi semu. Seakan-akan matahari yang bergerak. Itu dekat dengan kita. Matahari yakin nanti terasa panas.
Itu nanti akibatnya apa Pak? Nanti ada perbedaan suhu antara yang satu tempat dengan lain, di sini dengan yang tempat yang lain, sehingga kalau suhu berbeda, tekanan juga berbeda. Itu yang akan menimbulkan angin Pak. Jadi karena perbedaan tekanan itu timbul angin. Itu Pak bisa jadi tengger penandaian seperti itu Pak ya. Karena angin itu karena perbedaannya bisa kuat itu angin tambah kencang Pak. Itu sehingga kalau anginnya kencang itu yang menyebabkan timbulnya gelombang akan tambah tinggi. Tapi alhamdulillah Pak, kalau di daerah Kenjeran sini mungkin enggak ya. Itu kalau saya lihat di karena tidak ada slide ini, itu rata-rata pada sekitar sini Pak ya, itu paling banter itu pun kalau cuaca buruk biasanya 1,3 meter. Di atas 1 meter cuma sedikit. Itu biasanya kalau klimatologi iklim dari gelombangnya itu cuma 0,5 hingga 0,8 meter, di bawah 1 meter Pak. Kalau gelombang insya Allah aman kalau di daerah Kenjeran sini Pak. Itu dalam satu tahun Pak ya, perputaran 1 tahun itu insya Allah aman. Cuma perlu diperhatikan Pak, karena biarpun aman, kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi yang di luar dugaan kami, yaitu biasanya terjadi pada saat bulan Oktober, November atau bulan April, Mei, itu pada saat-saat pancaroba atau peralihan baki dari Nimor Ocean musim hujan atau dari musim hujan dan Nimor. Itu perlu diperhatikan, bisa sering terjadi yang namanya puting beliung. Itu yang biasa jadi momok para nelayan Pak, biasanya seperti itu. Itu perlu diwaspadai Pak, bisa membaca situasi seperti itu untuk para nelayan. Biasanya kalau pas mendungnya gelap banget, terus anginnya biasanya dari timur Pak ya, atau dari barat biasanya Pak, biasanya seperti itu. Tahu-tahu berubah Pak, kadang-kadang dari utara, dari selatan, itu perlu perhatian Pak itu. Biasanya seperti itu. Itu kalau perlu kalau mau belum berangkat ya silakan ditunda dulu, nunggu selesainya. Biasanya sampai antara 10 atau 20 menit biasanya itu terjadi seperti itu, puting beliung itu. Tahu selama ini belum ada Pak ya di Kenjeran? Pernah Pak ya? Oh enggak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada Pak ya. Tapi itu perlu perhatian khusus Pak. Kalau barangkali nanti bulan Oktober, November itu biasanya sering terjadi seperti itu. Karena itu pemanasan yang cukup tinggi sehingga terjadi awan yang namanya Pak celong itu namanya cumulonimbus namanya Pak kalau istilah meteorologi Pak ya. Itu yang jadi momok, baik pelayaran, penerbangan juga semua jadi momok itu Pak. Kalau yang namanya awan cumulonimbus itu Pak. Kalau di penerbangan itu nggak berani lewat di bawahnya Pak, karena takut kena saya itu downdraft Pak, angin ini. Kalau di laut yang muter itu Pak, nah itu yang 8 tahun. Puting beliung Pak, 8 tahun Pak. Ini Pak perlu diperhatikan seperti itu. Kalau dari segi itu kalau puting beliung itu Pak, biasanya terjadinya pada saat sore atau sekitar malam hari Pak, menjelang maghrib atau itu Pak, biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi kalau amannya biasanya tuh menjelang subuh, pagi Bapak nelayan kalau mau berangkat itu biasanya seperti itu aja ketenggerannya itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu Pak ya. Nah, biarpun subuh kadang-kadang bisa terjadi angin kenceng banget ya. Gitu. Tapi yang umum, yang sering terjadi biasanya pada sore atau menjelang malam hari itu Pak. Kalau puting beliung biasanya terjadi itu karena pemanasan yang cukup tinggi pada saat jam-jam 11 itu yang akan membentuk awan-awan yang seperti tadi yang disampaikan itu Pak, cumulonimbus itu Pak. Cumulonimbus itu yang satu-satunya awan yang menimbulkan petir Pak ya, geluduk Pak ya, geluduk itu. Terus angin kenceng, angin sepanter banget, itu tidak tentu arah Pak itu. Itu yang perlu pertama yang perlu diperhatikan benar sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang di sekitar nelayan sini Pak, sekitar pesisir pantai Kenjeran ini Pak. Kemudian kalau sekira kalau untuk mengakses informasi dari cuaca itu kami bisa memberi Pak jika ada cuaca ekstrim Pak ya. BMKG itu siap untuk menghubungi bapak-bapak sebagai nelayan, sebagai pengguna informasi cuaca ini, baik secara langsung maupun tidak langsung Pak. Kalau yang tidak langsung biasanya melalui instansi terkait Pak ya, bisa saja seperti ini dari disampaikan melalui atau dinas pertanian, bisa saja seperti itu ya, atau dari Bapak Camat bisa Pak langsung ke sana menyampaikan ke sana. Alamat website kami silakan diakses. Itu. Tapi kalau alat untuk
apa namanya Pak ya, di mana ikan banyak itu kami bukan alat Pak namanya, tapi model. Kami bisa aja buat model, itu nanti di satu tempat ikan itu nanti mungkin nelayan ke depannya Pak, para Bima ke depannya itu bukannya mencari ikan Pak ya, tapi istilahnya menangkap ikan. Beda Pak dengan mencari ikan dengan menangkap ikan. Kalau mencari ikan nggak tahu di mana ikannya masih ada Pak, atau di titik A, titik B itu belum tahu, itu mencari ikan Pak. Tapi mungkin kedepannya lebih hemat energi atau lebih efektif, lebih sederhana, itu bagaimana menangkap ikan. Tapi kalau di daerah pesisir ini mungkin agak kesulitan Pak ya kalau untuk menentukan di mana ikan banyak. Biasanya itu daerah laut yang luas Pak, yang samudra itu bisa kami sampaikan informasi yang namanya chlorophyll atau upwelling. Jadi upwelling itu Pak dari air di bawah itu naik Pak ke atas Pak, membawa nutrisi makan makanan yang bagus. Nah, itu disitulah akan ikan menumpuk di situ Pak. Biasanya seperti itu. Nah, saya kira itu Pak ya. Cukup singkat juga saya ingin menyampaikan masalah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk para nelayan, sehingga untuk berangkat melaut atau pergi mencari menangkap ikan bisa nyaman, selamat kembali ke rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu diberi kesehatan, diberikan barokah, diberikan suatu kebaikan untuk keluarga dan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian terima kasih atas undangan dari Pak Kadishub pemerintah kota, Pak Edi, untuk menjadikan Sabandar Utama Tanjung Perak menjadi narasumber. Yang ini merupakan acara rutin tahunan yang kita laksanakan di daerah ini. Ada beberapa hal penting yang akan kami sampaikan, terutama sekali menyangkut daripada segi keselamatan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi mungkin kalau kita bicara masalah keselamatan, hari-hari bapak-bapak, ibu-ibu sudah melaksanakan keselamatan. Yang pertama apa keselamatan? Yaitu berdoa, ya. Jadi kita hidup ini awal adalah berdoa. Minta pada Gusti Allah supaya bapak-bapak, ibu-ibu dalam melaksanakan pekerjaan itu selamat. Jadi apapun namanya barang-barang keselamatan itu adalah hal yang kedua. Itu merupakan hal yang pertama berupa doa. Karena namanya laut, namanya air, itu kita tidak tahu pasti. Apapun namanya alat yang sudah kita pakai, yang sudah kita tahu, semodern apapun, tetapi kalau Gusti Allah mengendaki lain ceritanya. Jadi itu yang harus kita camkan pertama. Jadi kita bawa bapak-bapak, ibu-ibu ini supaya dalam kehidupan ini tidak lepasnya selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keselamatan. Keselamatan yaitu setelah kita berdoa, kita minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita bersalawat pada Kanjeng Nabi supaya kehidupan kita ini selalu diberi barokah. Kalau udah barokah otomatis selamat. Itu kuncinya, ya. Kemudian dari sambutan Bu Wali itu saya dapat menggarisbawahi ada beberapa faktor, yaitu mengenai tadi faktor eksternal internal, yaitu adanya kekuatan alam, kapal nelayan itu sendiri maupun sumber daya manusianya. Kita ketahui bersama bahwa untuk kapal-kapal nelayan ini adalah kapal di bawah GT7.
yang mana ini merupakan suatu pekerjaan masyarakat umum nelayan yang perlu kita budidayakan dan perlu kita bantu secara bersama. Ini merupakan suatu hak daripada bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana pemerintah selalu tidak henti-hentinya membantu daripada pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini. Tadi kita lihat bahwa ada pemberian tanda selar, yaitu untuk kapal di bawah GT7, kemudian diberikan alat pelampung, life jacket, dan ini perlu saya tegaskan kembali bahwa dua alat itu merupakan suatu sistem. Jadi namanya kita berkehidupan bermasyarakat, kita masih tetap harus melaksanakan daripada tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir, dan ini merupakan suatu kebaikan untuk bapak-bapak, ibu sekalian. Jadi apapun namanya pekerjaan, kita harus namanya ikhtiar. Nah, life jacket, life buoy, tanda selar itu ikhtiar. Jadi apapun namanya ikhtiar ya harus kita ikuti. Ya misalkan kita mau jalan, nah kalau ikhtiarnya jalan supaya tidak kena mobil, ya kita tengok kiri, tengok kanan, lihat kiri, lihat kanan. Nah, itu namanya ikhtiar. Sama seperti ini. Jadi alat-alat ini merupakan ikhtiar. Tapi kalau kita udah ikhtiar, tapi Tuhan yang menggunakan lain, nah itu udah lain lagi ceritanya. Kemudian mungkin dalam hal ini, dalam segi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk menambah daripada income pendapatan, ya ini memang perlu kita garis bawahi bersama. Tadi bahwa ada namanya itu ekowisata, juga kemudian ada namanya juga perubahan SDM, maksudnya itu untuk keluarga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mempunyai anak yang ingin berubah nasibnya jadi pelaut, itu memang harus diusahakan. Pengalaman saya dulu belayar, anak buah saya itu Madura kabeh semuanya. Itu dia bisa belayar ke kapal asing, tapi beliau tidak tahu tulis baca. Tapi karena beliau bersikeras bahwa ini untuk keluarga, dan dia memang bisa bahasa Inggris, kadang bisa bahasa Rusia. Nah itu kita bingung, padahal dia tulis baca nggak tahu. Misalnya bahasa Indonesianya susah, bahasa Maduro bagus, tapi kalau bisa bahasa Inggris, nah ini kan aneh. Nah itu, nah ini merupakan suatu cambuk juga, ya, untuk kedepannya nanti. Ini merupakan suatu wawasan di mana untuk taraf kehidupan daripada keluarga kita juga, ya, tolonglah ada perkembangan. Jadi walaupun bapak ngene, tapi ya anak juga harus lebih naik tingkat. Jadi ini memang sudah ada himbauan dari BP2IP, ya kan, untuk pemberian beasiswa. Nah, ini kalau misalkan dari keluarga bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, ingin berminat, ya bisa ditindaklanjuti untuk ini. Supaya apa? Nanti ke depannya, ya, tadinya bapak punya kapal di bawah GT7, anak bapak bisa belayar di kapal asing, ya nanti kan anak bisa belikan kapal yang bisa 500 GT yang besar dengan gaji besar. Nah ini merupakan suatu pelajaran, ya, suatu himbauan untuk kedepannya. Kemudian untuk tadi yang saya lihat juga mengenai kiat ibu-ibu melaut nih, tadi saya dari Pak Widodo bahwa untuk kiat ibu-ibu melaut ini, ya tolonglah, ya, walaupun ibu tidak melaut, tetapi harus dengan doa. Ya ibu-ibu, ya, jadi doa ibu-ibu ini mustajab, ya, doa-doa ibu-ibu ini mustajab. Karena saya lihat ini hampir 75% yang ikut ziarah wali itu rata-rata ibu-ibu. Nah berarti doa ibu-ibu lebih mustajab daripada bapak-bapak. Ya, jadi tolong bapak-bapak sayangi ibu-ibu.
ya, supaya selamat, kerja selamat, rezeki akeh, ya, semuanya dunia akhirat bisa terpenuhi. Nah, itu yang jadi kehidupan yang perlu kita tanggapi bersama. Jadi untuk masalah alat keselamatan tadi yang perlu kita sampaikan pula bahwa itu tadi. Jadi saya mungkin tidak bisa terlalu berpanjang lebar. Bapak-bapak, ibu-ibu ini mungkin udah terlalu siang. Dan intinya bahwa alat keselamatan ini merupakan ikhtiar. Ya kan? Ikhtiar di mana perlu dipakai, perlu ada di atas kapal. Jadi kita tidak cukup dengan doa. Jadi hidup ini ada doa, ada ikhtiar, ada usaha. Usaha selamat apa? Yaitu kita pakai alat. Ya, sama juga kita berdoa terus, nggak mungkin Tuhan ngasih langsung duit dari atas langit. Tapi ada namanya kita usaha. Nah, sama juga ini kalau keselamatan ada usahanya juga, yaitu pakai alat keselamatan, life jacket, life ring, ya, supaya nanti kita semuanya bisa menjalani pekerjaan ini tidak menjadi ketakutan. Ya, ini jadi saya garis bawahi untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, terutama ibu-ibu, tolong, karena ibu-ibu ini lebih sakti dari bapak-bapak. Tolong ibu-ibu kasih tahu bapak-bapak, alat keselamatannya sepakai. Ya, kalau ngelaut, tolong dibawain alat keselamatan. Ya, jangan sampai misalnya bapaknya lupa, bilang, Pak, iki life jaketnya lupa, bawain itu. Nah, ini salah satu juga bentuk doa juga, ya. Dengan lupa kita bisa ingatkan, ya, karena itu memang suatu kewajiban daripada orang rumah. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk, ya, mengantisipasi misalkan alat keselamatan bapak-bapak misalkan sudah diberikan alat life jacket, kemudian life buoy itu kan terbatas, Pak. Ya, ibu-ibu dari Pemkot, ya, tolong kiranya bapak-bapak, ibu-ibu juga berinisiatif bagaimana alat keselamatan lainnya itu ada di atas kapal. Contohnya misalnya drum-drum kosong. Nah, itu termasuk juga alat keselamatan, Pak. Ya, jadi bapak-bapak, drum-drum itu kan diisi air tawar. Nah, air tawar itu kalau drum kosong, itu bisa untuk kita gantung-gantung juga. Itu namanya istilah pelayaran itu adalah rakit apung. Nah, itu rakit apung alam. Jadi, kalau misalkan alat itu tidak ada atau misalkan hilang, berarti ya kita tidak lupa alat keselamatan lainnya bisa menjadi jaminan. Ya. Jadi misalkan nanti udah berapa bulan atau misalnya hilang dicuri atau ketinggalan, kemudian waktu melaut kecemplung di laut. Nah, tolong untuk drum-drum kosong atau rakit-rakit apapun namanya untuk keselamatan, yaitu menjadi bahan daripada alat keselamatan kita. Nah, itu termasuk juga alat keselamatan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, jadi ini merupakan daripada backup, jadi daripada supaya kita tidak terfokus untuk itu. Tapi usahakan ya alat-alat tersebut ya jangan hilang. Kalau sudah dikasih ya tolong ya dijaga, jangan sampai hilang. Kalau hilang ya nanti kan repot, karena ini kan merupakan suatu untuk menjaga daripada tubuh bapak-bapak yang melaut. Menyangkut dari BMG tadi, yang perlu juga saya garis bawahi juga bahwa memang saat ini Indonesia ini cuaca tidak jelas. Istilahnya cuaca ekstrim. Kadang-kadang cuaca sekarang ini terang, tahu-tahu nanti berapa jam berikutnya badai. Nah, ini yang sering terjadinya tenggelamnya kapal. Nah, jadi bagaimana kita mengantisipasinya? Apabila niat kita, perasaan kita bahwa kita tidak yakin bahwa kita untuk melaut, ya mohon ya jangan melaut, jangan berangkat. Karena setiap manusia itu dikasih namanya itu batin. Istilahnya ikatan batin.
Kalau kitanya istilahnya, kalau kita berpikir, wah kayaknya kurang enak kita berangkat ini. Kalau bisa, jangan. Kita jangan berangkat dulu. Kalau perlu sholat 2 rakaat, sholat istiqoroh, ya, atau sholat hajat. Kita minta ke Allah, ya Allah, apabila hari ini saya boleh melaut, insya Allah berikan suatu kebaikan, berikan saya keselamatan sampai balik ke rumah nanti. Insya Allah itu dalam waktu berapa cepat itu pasti langsung dijabah sama Allah. Pasti ada bayangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi istilahnya kita jangan suuzon sama kekuatan Gusti Allah. Jadi kita baru melaut, ini cuaca apa ini bikin susah kita melaut gini. Jangan. Itu salah satu kata-kata itu jangan dilintas di pikiran bapak-bapak. Karena apapun namanya, ya kan, Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita. Apapun kita niatkan itu langsung didengar. Jadi kalau kita ingin melaut, apabila kita lihat cuaca ini, ya kita nikmatin. Kita jangan suzon. Ya kalau suzon itu memang tidak baik. Tapi kalau kita niatkan bahwa kita ingin melaut, masih bersikeras, ya tolong kita sebagai umat Muslim, ya sholat 2 rakaat, ya sholat hajat, kemudian minta ke Gusti Allah supaya diberi keselamatan. Nah itu insya Allah pasti akan terlaksana, ya. Jadi saya juga sebagai pejabat keselamatan kapal berharap, ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mana pekerjaan ini adalah pekerjaan yang cukup berat kalau menurut saya. Karena apa? Bapak pergi ke tengah laut mencari ikan, dan ikan juga itu belum tentu dapat, ya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, ya. Nah itu yang harus kita pikirkan bersama, ya. Dan lebih utama lagi Pak, ya, jadi sebenarnya ini kita balik lagi ke agama. 2,5% adalah milik Tuhan, milik Allah. Jadi kalau namanya kita dapat rezeki, ya tolonglah, ya. Kalau istilah, kalau kita sedekah bumi apa namanya, itulah istilahnya, ya, untuk istilahnya, ya, untuk kalau ya sedekah laut lah apa, kemudian ya untuk infak sodako itu apa? Karena untuk pembersihan daripada harta bapak-bapak ibu, juga jiwa bapak. Kalau jiwa bapak bersih, insya Allah dikabulkan Allah, dan bapak-bapak ibu sekalian bisa berangkat haji. Karena apa? Karena tadi saya lihat ini, jangankan nelayan yang punya kapal ini, tukang kerupuk iki berangkat haji 15 tahun dia nabung untuk haji, ya. Jadi saya doakan bapak-bapak ibu-ibu sekalian dengan niat baik ini bisa berangkat haji, amin ya robbal alamin, ya. Jadi diniatkan dari sekarang, mudah-mudahan. Namanya niat ya harus ikhtiar, harus daftar. Kalau nggak daftar ya kita nggak bisa berangkat. Ya sama juga tadi saya balik tadi melaut, ya kan, itu kan namanya pekerjaan. Tapi ikhtiarnya apaan? Ya pasang life jacket sama pelampung. Kalau itu nggak dipakai, kalau ada apa-apa nanti kan bapak yang namanya udah daftar haji bisa nggak jadi, kan gitu, ya. Jadi tolong kiranya ini merupakan suatu pandangan saya untuk kedepannya supaya bisa dapat diperhatikan. Ya, demikian pengarahan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi barokah sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan bala musibah untuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan utang-utangnya, yang jodoh belum dapat jodoh supaya diberi jodoh, ya. Nah itu kita doakan bersama supaya semua keadaan selamat, sehat walafiat, tidak kurang apapun. Demikian tanggapan dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, dipersilahkan untuk menyerahkan alat keselamatan pelayaran beserta Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
Perwakilan untuk Bapak Camat Bulak dipersilahkan.